Oke adik-adik, kita akan bernyanyi lagi dua lagu, yaitu Bangkit Surga Nama Yesus dan Hatiku Penuh Nyanyian. Sudah beberapa lagu kita nyanyikan, sekarang kita akan masuk di dalam ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu, akan minta dengan penuh kasih adik-adik dalam sikap duduk yang tenang, duduk yang sopan. Dengan Alkitab di depan adik-adik, kita akan masuk di dalam ibadah kita. Kita akan sama-sama bernyanyi Tuhan Allah hadir. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu, adik-adik siapkan hati, pikiran, dan kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan melalui anak Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, terima kasih karena satu minggu lamanya Tuhan menjaga, memelihara, dan memberkati kami. Di minggu pagi hari yang indah ini Tuhan, Kau bersama-sama dengan kami, dan kami para sekolah minggu Jemaat GKI Paulus akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Bapa di surga, kiranya ibadah dari awal, pertengahan hingga berakhirnya kami serahkan itu ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kakak-kakak pengasuh yang sedang akan memimpin pujian pada pagi hari ini, Ibu Pendeta yang akan melayani. Kiranya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, inilah doa syukur kami
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk di dalam Mazmur puji-pujian kita di pagi hari ini. Dan Mazmur pujian kita di pagi hari ini kita ambil dari kitab Mazmur pasal 11. Kitab Mazmur pasal 11 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kitab Mazmur pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, kakak akan membaca judulnya dan membaca pembacaan ini untuk kita semua. Adik-adik mengikuti lewat Alkitab adik-adik masing-masing. Mazmur pasal 11 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 di bawah perikop pembacaan Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat, orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Demikian jauh Mazmur puji-pujian kita di pagi hari ini. Baik, adik-adik yang di rumah, sebelum Ibu Pendeta cerita, kita akan berdoa. Pastikan adik-adik tidak dalam keadaan memegang handphone. Adik-adik tetap fokus, tidak berganggu dengan teman-teman di dalam rumah. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih. Anak-anak semua telah siap di depan laptop mereka, di depan handphone mereka, di depan televisi mereka. Mereka hendak mendengarkan cerita, kabar baik tentang-Mu. Untuk itu berkati setiap kami, berkati setiap pendengaran kami. Karena iman akan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berikan setiap kami anak-anak, akan kami para pengasuh, untuk tetap fokus mengarahkan perhatian kami pada pemberitaan firman di saat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus firman yang hidup, kami telah siap. Haleluya, amin. Oke, cerita kita di minggu ini adik-adik terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-18. Ibu Pendeta tanya, Injil Yohanes di perjanjian apa? Perjanjian apa? Oke, terima kasih yang sudah jawab, perjanjian baru. Jangan sampai ada yang buka ya di perjanjian lama. Ya, Injil Yohanes terdapat pada perjanjian baru pasal 20 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Ibu Pendeta akan baca, adik-adik mengikutinya dari rumah dengan Alkitabnya masing-masing. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka,
Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Ia lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria itu berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Dikatakan berbahagia setiap kita yang tidak saja mendengar, tetapi melakukannya dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Selamat Paskah buat semua adik-adik yang di rumah. Ada sukacita kita. Hari ini kita masih boleh merayakan Paskah. Siapa yang tahu arti Paskah? Ayo, adik-adik di rumah ada yang tahu? Coba yang kecil-kecil tanya di sebelah kakaknya tuh. Tahu tidak apa arti Paskah? Paskah, Yesus bangkit. 100. Terima kasih buat yang sudah menjawab. Yesus telah bangkit. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita boleh merayakan Paskah tahun 2021, kita harus bilang, "Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena Tuhan Yesus telah mengizinkan kita merayakan hari kebangkitannya." Ya, karena apa? Kenapa kita harus bersyukur dan berterima kasih? Karena ada banyak anak-anak, teman-teman seusia kalian, tidak seberuntung kalian yang bisa merayakan Paskah. Contoh, kalian punya teman-teman yang ada di NTT. Sedih sekali. Rumah mereka habis, harta mereka habis. Hari ini mereka ada di tempat-tempat pengungsian. Hari ini makan mereka harus dibagi. Mereka menunggu uluran tangan dari pemerintah. Bahkan bukan harta saja, mungkin papa mereka telah tiada, mama, adik kakak mereka telah meninggal karena banjir bandang yang terjadi di NTT. Untuk itu, mari kalian harus terus berdoa supaya mereka kuat menghadapi pergumulan yang luar biasa ini. Baik, hari ini Bu Pendeta akan bicara soal iman Paskah kita. Ya, iman Paskah kita, perayaan Paskah kita harus berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa harus berbeda, Bu Pendeta? Ya, berbeda bukan berarti, oh Paskah tahun lalu 2020 saya sedikit gemuk atau sedikit kurus. Sekarang karena pandemi, Paskah 2021 saya lebih gemuk. Bukan itu ya maksudnya. Atau mungkin dulu bilang 2020 Paskah lalu saya kurang cantik, tidak terlalu tampan. 2021 saya lebih cantik dan lebih tampan. Bukan berbeda soal itu. Ingat, yang Ibu Pendeta maksudkan, iman Paskah kita berubah atau berbeda karena iman kita merayakan kebangkitan Kristus dan Dia menang. Kubur itu telah kosong. Untuk itu, dalam pembacaan kita, pertama sekali ketika Yesus bangkit, ya, Maria Magdalena, dia yang duluan melihat dan berjumpa
dengan Tuhan Yesus. Untuk itu hati kita mau lihat hati kita seperti yang mana? Hati yang ini kah atau yang itu? Ya, apakah hati kita merayakan Paskah dengan hati yang sukacita, atau seperti gambar yang satu ini, hati yang sedih, yang menangis? Oke, adik-adik akan lihat kira-kira kita ada pada gambar yang mana? Hati yang satu itu kah, atau hati yang cemberut, yang tidak ada sukacita? Ketika pembacaan kita mengingatkan bahwa awalnya Maria Magdalena menangis, sedih, dia begitu rasa haru karena Yesusnya telah mati. Dia berpikir Yesus akan mati untuk selama-lamanya. Maria berpikir dia tidak akan berjumpa lagi dengan yang namanya Yesus itu. Tapi cerita kita hari ini mengatakan bahwa karena kesedihan Maria, sampai-sampai dia tidak mendengar bahwa yang menyapa dia adalah Yesus. Pertanyaannya, Ibu Pendeta ketika duduk merenung, membaca, bahkan menggali setiap khotbah yang akan dibuat, murid-murid yang lain ada di mana? Kenapa hanya Maria Magdalena saja yang bisa setia sampai akhir? Padahal ada banyak orang, ya, ada banyak pengikut Yesus yang pernah mendengar tentang mujizatnya, yang pernah mendengar akan setiap ajaran-ajaran Yesus. Nah, ini soal, ya. Apakah kita bisa setia, taat sampai akhir seperti Maria Magdalena? Kan terada. Ataukah kita juga menonton setiap kegiatan YouTube yang dibuat oleh guru-guru sekolah minggu, ya, cerita firman Tuhan setiap hari Minggu, harus terus didorong-dorong, harus terus diingatkan oleh orang tua. Kadang-kadang kita bermain tidak fokus karena tidak ada pengasuh di samping kanan kiri, ya, tidak ada orang tua yang mengawasi. Tidak sama dengan sekolah minggu waktu tahun-tahun kemarin. Hari ini dengar jelas sekali bahwa siapa yang setia sampai akhir, namanya akan disebut, ya. Namanya akan disebut oleh siapa? Oleh Yesus. Ayo buka Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-5. Ibu Pendeta akan baca bagi kita semua. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Wow, luar biasa. Nama kita akan disebut, nama kita akan dihormati oleh Bapa di surga kalau kita bisa setia dan taat seperti Maria Magdalena. Adik-adik yang ada di rumah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita selain belajar tentang kesetiaan dan ketaatan daripada Maria, firman Tuhan juga mengingatkan kita di hari ini untuk kita tidak boleh takut karena Yesus itu telah bangkit. Apa makna dari jangan takut? Dari Paskah pertama, Paskah kedua, kita dengar firman Tuhan bahwa dikatakan jangan takut. Jangan takut ini punya dua makna adik-adik. Yang pertama, Yesus yang kita sembah itu tidak mati untuk selama-lamanya. Dia hidup, dia bangkit, dia menang. Bilang sama teman kanan kiri, bilang sama kakaknya di sebelah, adiknya di sebelah, hei, Yesus menang, Yesus bangkit, kubur itu telah kosong. Ya, untuk itu kita tidak boleh takut. Kalau kita hadapi pelajaran atau ujian-ujian mengakhiri semester ini, kita mungkin pusing, kita mungkin sulit dengan semua pelajaran. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan kita untuk jangan takut.
Jangan sedih dan menangis karena Yesus itu menang. Dia mampu menolong adik-adik sekalian. Makna yang kedua, jangan takut itu artinya menangis, rasa sedih, galau, khawatir dan bimbang itu diubahkan menjadi sukacita. Luar biasa janji Tuhan, ya. Jadi jangan kita sedih karena lewat kebangkitan Yesus diubahkan menjadi sukacita. Oke, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang ketiga juga Tuhan mengingatkan kita di hari ini dari Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-18. Tuhan memerintahkan kita seperti Maria Magdalena harus pergi, beritakanlah kabar baik ini. Jangan kita simpan kabar baik ini untuk diri kita sendiri, tetapi keluar, kasih tahu teman di kompleks, kasih tahu teman-teman kita, sahabat kita, siapa saja, kasih tahu buat bapak dan mama, kakak dan adik bahwa Yesus kita hidup. Kita harus pergi memberitakan kabar baik ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, teringat amanat agung yang Tuhan perintahkan bagi kita. Injil Matius pasalnya yang ke-28. Pergilah, baptislah mereka dan bawalah. Pergilah dan baptislah mereka. Pergilah dan baptislah mereka dalam nama-Ku. Maka janji Tuhan, Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah sukacita Paskah karena Dia adalah pemenang dalam kehidupan adik-adik. Ingat 3 hal dalam cerita kita di minggu pagi ini. Yang pertama, ketika kita setia dan taat sampai akhir, nama kita akan disebut dan dihormati oleh Allah Bapa di surga. Yang kedua, kita diminta untuk tidak boleh takut, tidak boleh cemas, bimbang dan ragu untuk semua hal. Karena apa? Yesus telah bangkit dan kubur itu telah kosong. Dan yang ketiga, ya, kita diminta untuk pergi dan beritakanlah, menjadi saksi bagi semua orang. Oke, Ibu Pendeta, ada 2 gambar terakhir. Nanti adik-adik bisa lihat. Kita mau gambar yang satu, ya, mau gambar yang satu atau mau gambar yang satunya. Kita mau memilih untuk ada di surga ataukah di neraka? Kita mau memilih kehidupankah atau kita memilih kematian? Berkatkah atau kutuk? Semua pilihan itu ada pada adik-adik sekalian. Kalau tanya Ibu Pendeta, oh saya rindu saya ada bersama dengan Yesus pada kehidupan kekal surga yang Tuhan siapkan. Tetapi kalau siapa yang tidak mau dan tidak setia dan tidak taat dan tidak mau menjadi saksi Kristus, berarti dia ada pada gambar ini. Api neraka menunggunya dan panas api neraka itu luar biasa. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, demikian cerita kita merayakan Paskah, tetapi juga ini ada pada minggu-minggu penampakan. Yesus telah bangkit, jangan takut, setialah dan taatlah sampai akhir. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Amin. Adik-adik, kita akan membawa pujian, lagu persembahan. Untuk itu kita akan menyanyi lagu Kami Bawa Pujian. Bukan
dengan doa syafaat di hari ini. Untuk itu, selain Ibu Pendeta minta kalian berdoa untuk kalian sendiri dalam mempersiapkan ujian kenaikan kelas atau kelulusan pada minggu-minggu ke depan. Berdoa juga untuk teman-teman kalian yang terkena musibah, baik yang ada di NTT, tapi juga yang ada di Klasis Kerom, yang sampai hari ini mereka mengalami bencana banjir. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kubur itu telah kosong. Yesus telah menjadi pemenang bagi kami semua. Yesus telah mengalahkan maut. Yesus telah mengalahkan rasa takut kami, rasa kecewa kami, rasa gelisah kami, bahkan berbagai rasa yang dialami oleh setiap kami anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah mengingatkan kami lewat cerita di hari ini. Bolehlah kami belajar dari figur tokoh Maria Magdalena. Ajar kami setia, taat sampai akhir. Ajar kami untuk menjadi saksi-Mu, untuk pergi memberitakan Injil lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, lewat tutur kata kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ketika kami belajar untuk taat dan setia pada, nama kami akan dicatat, akan disebut dalam buku kehidupan. Kami juga akan dihormati oleh Bapa di sorga. Janji yang manis yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak ini, biarlah mereka boleh dibentuk seperti bejana-Mu, dari anak sekolah minggu kelas balita sampai pada kelas anak kecil, kelas anak tanggung, kelas anak remaja sampai kelas Alkitab. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Mereka terus belajar dari rumah. Tuhan memberkati perangkat mereka, handphone, laptop, jaringan wifi mereka di rumah, pulsa data mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka, beri semangat bagi mereka, guru-guru mereka. Berkati teman-teman mereka yang terus sepanjang 1 tahun ini mereka tidak berjumpa. Kalau ada anak-anak kami yang sakit, baik di rumah sakit atau di rumah masing-masing, Tuhan jamah mereka, berikan mereka kekuatan, sukacita di tengah kesakitan mereka, sembuhkan mereka supaya mereka dapat bergabung kembali bersama-sama dengan kami. Kami terus berdoa bagi guru-guru sekolah minggu, baik dari Bitsai, Galilea, Shalom, Immanuel, tetapi juga teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu dari Bakal Jemaat GKI Alpha Omega. Tuhan memberkati juga kehidupan mereka semua. Teman-teman kami yang mengikuti siaran ini, yang ada di luar daripada kota Jayapura, tanah Papua, di mana saja mereka berada, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka semua. Biarlah guru-guru sekolah minggu dengan penuh semangat mempersiapkan setiap acara demi acara ini dengan lebih baik dan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan semua teman-teman kami yang ada terkena musibah bencana, baik banjir atau angin ribut, baik yang ada di NTT, yang ada di Kerom, teman-teman kami. Tuhan datang dan jamah mereka, beri penghiburan sukacita bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah lewat peristiwa kebangkitan Yesus, kami semua boleh percaya dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Bapa di sorga, kami menyerahkan tanah Papua, kota Jayapura. Kami menyerahkan semua hamba-hamba Tuhan. Kami menyerahkan aparat keamanan TNI dan Polri. Kami menyerahkan semua gereja-gereja, baik GKI di tanah Papua, Klasis Port Mumbai, bahkan semua denominasi dari gereja lain. Tuhan juga memberkati setiap mereka. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan jangan tinggalkan kami. Persembahan syukur yang kami kumpulkan diberkati. Tangan-tangan yang mengelolakan persembahan ini pun diberkati. Tidak lupa kami berdoa untuk semua anak yatim piatu. Kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat kami GKI Plus 25.
Bapak Pendeta Matui bersama dengan istri dan anak, semua penatua dan siamas. Kami berdoa untuk semua badan pelayan unsur, guru-guru sekolah minggu secara khusus. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Ini doa kami, ampun dosa dan salah kami, dalam nama Yesus yang telah bangkit itu, kami bersyukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan pulang dan kita terima berkat. Untuk itu adik-adik, kakak bertiga menjemput kalian bagi berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang berkata, setia, setia. Kita akan berpisah kembali. Untuk itu kita akan pulang, dan sebelum kita pulang kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus yang telah bangkit itu, dan tuntunan kuasa Roh Kudus yang hidup menyertai kita, menyertai adik-adik sekolah minggu dan seluruh guru-guru sekolah minggu dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Shalom, ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita. Baik adik-adik, terima kasih untuk kita sudah ibadah di pagi hari ini. Tapi sebelum kita pulang, ingat kita punya yayan Paulus. Kita akan ucapkan secara bersama-sama. Adik-adik bagi berdiri. Baik, kita akan mulai. 1